Hingga saat ini, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih merupakan masalah kesehatan di masyarakat Indonesia, yang dimana ISPA merupakan istilah medis yang menggambarkan adanya infeksi akut pada saluran pernafasan, meliputi saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi ISPA di Indonesia mencapai sekitar 9,3%, sedangkan di Jawa Barat sendiri prevalensi ISPA yaitu mencapai sekitar 4,6%, dan di Kota Cimahi sendiri untuk prevalensi ISPA itu sekitar 2,9%. ISPA merupakan penyebab paling umum morbiditas dan mortalitas pada anak balita, yang rata-rata mengalami 3 hingga 6 episode ISPA setiap tahunnya, tanpa memandang di mana mereka tinggal atau bagaimana situasi ekonomi mereka. Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2019 mencatat ISPA menempati urutan keempat penyakit yang menyerang anak dengan mobilitas tinggi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi ISPA pada usia anak 1-4 tahun dan 5-14 tahun itu terjadi sangat tinggi, di mana prevalensi masing-masingnya sekitar 8,5% dan 5,4%. Berkaca dari permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang proaktif dalam menangani penyebaran ISPA terutama di kalangan anak-anak. Salah satu langkah yang krusial adalah mulai pendidikan secara langsung kepada anak-anak mengenai ISPA. Upaya ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tersebut dan pada akhirnya menurunkan angka kejadian ISPA di Indonesia. Pendidikan tentang ISPA dapat membantu anak-anak memahami bagaimana penyakit ini menyebar dan bagaimana mereka dapat mengurangi resiko penularannya melalui praktik-praktik kebersihan yang tepat. Bersamaan dan berkembangnya zaman, metode edukasi juga ikut berkembang. Media edukasi melalui video dinilai efektif dalam penyampaian informasi. Terdapat studi terdahulu yang menyatakan bahwa edukasi melalui video dinilai mampu mengasah dan menstimulasi perkembangan kognitif terkhusus bagi anak-anak. Media edukasi lain yang kini marak digunakan adalah melalui gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para murid dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa game sangat mengasah logika dan pemahaman mengenai suatu masalah atau informasi yang diberikan. Game juga lebih baik dari pembelajaran secara konvensional karena dinilai lebih meningkatkan imajinasi dan daya ingat anak sehingga informasi yang disampaikan dapat bertahan lebih lama. Dengan demikian, kelompok tutorial 7 mengusulkan ide inovatif berupa beda edukasi ISPA untuk anak yang menggabungkan penggunaan video dan permainan papan ular tangga untuk mengedukasi anak-anak tentang ISPA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di SD Cimahi Mandiri 1 di Kota Cimahi. Nah, pada kegiatan ini audiens kami adalah murid kelas 3 SD. Sasaran dipilih karena murid kelas 3 SD berada pada rentang usia 8 hingga 9 tahun, di mana berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2018, kelompok usia ini menempati urutan ketiga dengan angka kejadian ISPA tertinggi berdasarkan kategori kelompok usia. Untuk metode kegiatannya, peserta acara diberikan kuis pretest sebelum diberikan pemaparan dan kegiatan bermain. Lalu, selanjutnya peserta acara diberikan kuis post-test sesudah diberi pemutaran materi dan kegiatan bermain sebagai pengujian dari keefektivitas video edukasi permainan ular tangga beduk sebagai media edukasi ISPA pada anak. Soal pretest dan post-test merupakan soal-soal yang sama. Materi video edukasi berisi pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana ISPA dapat ditularkan dan cara pencegahan dari ISPA yang berfokus pada perilaku hidup sehat seperti etika batuk yang benar dan memakai masker ketika sedang sakit. Untuk materi ISPA yang lebih komprehensif dituangkan dalam permainan ular tangga yakni mencakup definisi, penyebab, akibat, dan cara penularan dan juga cara pencegahan dari ISPA. Pada ular tangga terdapat kotak yang berisi edukasi, tahukah kamu, dan kuis benar atau salah. Apabila pion berhenti di kotak tahukah kamu, pemain membaca pion edukasi yang berisi di kotak tersebut. Apabila pion ini berhenti di kotak benar atau salah, maka pemain wajib menjawab pertanyaan pada kotak tersebut.
Indikator keberhasilan yang kami targetkan berupa yang pertama, terdapat kenaikan rata-rata nilai post-test dibandingkan pre-test dan kenaikannya signifikan secara statistik. Yang kedua, seluruh peserta berpartisipasi dalam pengisian pre-test dan post-test dan bermain ular tangga. Yang ketiga, sebagian peserta mau menjawab selama kuis ataupun sesi tanya jawab singkat setelah penyampaian materi. Dan yang keempat, peserta yang hadir minimal berjumlah setengah N+1 atau 18 orang. Berikut ini merupakan ketercapaian dari indikator keberhasilan kami, di mana 2 dari 4 indikator keberhasilan tercapai. Adapun indikator keberhasilan yang tidak tercapai adalah pada poin pertama dan kedua. Poin indikator keberhasilan pertama tidak tercapai karena walaupun didapatkan peningkatan rata-rata nilai post-test sebesar 10,11% dibandingkan nilai pre-test, kenaikan nilainya tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti metode edukasi kami tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan. Poin indikator keberhasilan kedua tidak tercapai karena tidak semua murid berpartisipasi aktif dalam permainan ular tangga. Sementara itu, indikator keberhasilan poin ketiga dan keempat tercapai, di mana sebagian peserta aktif saat sesi kuis dan tanya jawab singkat, dan terdapat 27 murid yang mengikuti kegiatan ini. Kami mengevaluasi terdapat beberapa hal yang mempengaruhi ketercapaian indikator keberhasilan, meliputi kurangnya fokus dan ketertarikan anak selama bermain, bahasa yang digunakan dalam permainan ada yang sulit dipahami, terlalu banyaknya pemain dalam satu papan permainan, dan ketidaknyamanan lingkungan bermain, yakni di bawah matahari terik yang turut menjadi penyebab tambahan. Sebagai sebuah evaluasi, video dan permainan ular tangga yang kami kembangkan berpotensi digunakan sebagai media edukasi ISPA pada anak setelah beberapa pengkajian ulang, meliputi penyederhanaan bahasa yang digunakan dan penyesuaian materi. Kami juga merekomendasikan untuk bermain di lingkungan yang nyaman dan permainan dimainkan dalam kelompok kecil.